Yang belum ngerti sampai sini siapa? Udah pada ngerti semua ya. Jadi saya bahas yang ditanyakan adalah cos A. Rumus cos A apa? Samping per miring. Nah, sudut sampingnya berapa? 2 akar 3 dibagi sudut miringnya 4. 2 akar 3 dibagi sudut miringnya 4. Jadi sama dengan setengah akar 3. Maka nilai A adalah 30 derajat. Baik, sekarang saya ganti. Saya ubah soalnya. Kalau tadi yang ditanyakan besar sudutnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang sisinya. Mbak Dedet lagi nulis apa nih? Kayaknya panjang banget. Curhat apa dia? Nah, misalkan diketahui sudut B sebesar 60 derajat. Yang ditanyakan berapakah X? Nah, hitung panjang X. Kira-kira pakai rumus apa nih? Sin, cos, apa tangan?
Jangan pakai Pitagoras, pakai sin, cos, apa tangan. Kalau yang diketahui sudutnya 60 derajat. Nah kalau gitu gini, biar nggak pakai Pitagoras. Diilangin satunya, hitung panjang X. Oh begini nih, jadi bisa 2 soal nih. Nah, jadi dengan trigonometri kita bisa mengetahui panjang X dan panjang Y. Hitung X dan Y. Nah, sekarang X dulu nih. Saya tanya ulang, pakai sin apa pakai cos? Apa pakai tangan? Pakai sin apa pakai cos? Kata Mbak Ani pakai cos. Untuk menghitung X. Hitung X dulu aja, biar nggak bingung. Oke, sekarang saya coba pakai cos ya. Cos 60 sama dengan rumus cos berapa? Rumus cos samping per miring ya. Samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya Y. Miringnya apa? Miringnya 2. Ketemu nggak X-nya? Ketemu nggak X-nya? Bakal ketemu nggak X-nya? Kalau pakai cos. Halo mbak-mbak, bingung ya? Nggak ketemu ya. Jadi bukan pakai X, bukan pakai cos, tapi pakai sin. Jadi sin 60 sama dengan X dibagi X dibagi berapa? 2. Ini dapat dari mana? Yang bingung nih, yang bingung kok dapat dari X per 2 sih? Dari mana si Pak Andri nih? X-nya yaitu depan. Duanya dari mana? Duanya miring. Sip, mantap. Sin 60 berapa? Lihat tabel. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 sama dengan X per 2. Nah sekarang X per 2. X-nya jadinya berapa nih? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa nemuin X-nya?
Ada yang tahu nggak? Kata Mbak Karisma, Zaila X-nya 60. Yang lain gimana? Yang bingung bilang. Yang nyerah bilang. Yang nyerah ngaku. Nah, sekarang gini. Ini 5 sama dengan X per 2. Siapa yang tahu X-nya berapa? Siapa yang tahu nilai X? Loh kok bisa itu nilai X-nya di sini 10? Kok di sini bisa tahu dapat nilai X 10? Kenapa di sini bisa dapat 10? Karena 5 dikali 2. Nah, tepat sekali. Lalu bagaimana yang ini? Nah, sekarang bagaimana yang ini? Masa nggak bisa sih nyari X-nya? Logikanya sama. Ya, jadi berapa tuh? Setengah akar 3 dikali 2. Nah, lo pelajaran yang kemarin tentang eksponensial, setengah akar 3 kali 2. Saya punya setengah kue, dikalikan 2, jadi berapa kuenya? Jadi 1. Nah, sekarang setengah akar 3 kali 2 berapa? Bener nggak tuh kata Mbak Ara? Kan yang di sini berapakah X? Jadi 5 dikali 2 dikali silang tuh. Nah, ini juga sama dong. Setengah akar 2 ya, ini tinggal dikali silang aja udah. Jadi jawabannya berapa?
Paham nggak? Jadi jawaban yang betulnya akar 3. Oke, jadi hasil akhirnya X sama dengan akar 3. Nah, sekarang hitung panjang Y. Ntar, ini. Yang sekarang yang hitung panjang X, siapa yang nggak ngerti? Siapa yang nggak ngerti? Oke, kalau agak bingung nanti dulu coba Mbak Ririt nanti yang berikutnya. Mudah-mudahan habis soal yang berikutnya jadi nggak agak bingung lagi, jadi sedikit paham. Yang lain, nggak ada respon ya? Ya nggak apa-apa Mbak Mawar. Oke, kalau gitu coba saya lanjutkan. Sekarang hitung panjang hitung panjang Y. Coba sekarang hitung panjang Y pakai rumus apa supaya bisa menemukan Y? Rumus sin cos tangen pilih yang melibatkan Y. Pilih rumus sin cos tangen yang melibatkan Y. Yang melibatkan Y mana? Sin kah, cos kah, apa tangen? Kata Mbak Ara, cos. Bener gak cos? Cos 60 sama dengan apa per apa? Paketan.
Ada 2 pilihan nih. Ada 3 pilihan malah. Sama sin. Disebutin semua. Kalau gitu kita coba. Pokoknya harus yang melibatkan Y. Jadi dalam rumusnya harus ada Y-nya. Ya. Nah sekarang kita cek. Cos 60 ada Y-nya nggak? Kalau cos 60 itu apa per apa? Cos 60 kata Mbak Karisma Y per 2. Jadi Y per 2 ya. Nah sekarang tan 60. Wah. Tan 60 X per Mbak Ririt. Yang X per 2 itu rumus apa tuh? Dari mana tuh? Y sama dengan 1. Nanti dulu. Nih. Y ini samping nih. Ini samping. Oke, kalau gitu sekarang gini. Tan 60 samping per depan. Salah Mbak Ririt. Rumus tan bukan samping per depan. Teman-teman yang lain, rumus tan samping per depan betul apa salah? Kalau salah yang betulnya apa? Tolong dikoreksi. Nah, depan per samping. Jadinya apa per apa Mbak Ririt? Mbak Ririt, ayo Mbak Ririt. Jadinya apa per apa? Nah, mantap. Y per X. Salah. Salah. Bukan Y per X, Mbak Ririt. Apa per apa Mbak Ririt? Depan per samping. Depannya yang mana? Ah, mantap. X per Y. Y-nya, X-nya udah ketemu belum? X-nya udah ketahuan belum? Udah, berapa? Akar 3 ya. Jadi akar 3 per Y. Nah sekarang tadi jawaban Mbak Ratna. Kata Mbak Ratna sin juga bisa dipakai. Kita testing sin bisa dipakai nggak? Sin 60. Nah sin 60 berarti apa per apa Mbak Ratna? Sin 60 apa per apa? Oke, saya jawab aja biar cepat. Sin 60 X per 2. Ketemu nggak Y-nya? Bakal ketemu nggak Y-nya kalau pakai sin? Tidak ya. Jadi nggak bisa pakai sin. Sinnya kita eliminasi. Ya, dieliminasi. Angkat koper.
Jadi sin nggak bisa dipakai buat ngitung Y. Angkat koper pulang kampung. Nah, sekarang tinggal pakai kos sama pakai tangan. Dua-duanya bisa dipakai karena ada Y. Nah, sekarang silahkan. Siapa yang tadi berpendapat pakai kos, hitung pakai kos. Siapa yang tadi berpendapat pakai tangan, hitung pakai tangan. Ketemu nggak? Harus ketemu jawaban Y-nya sama. Yang ngitung pakai kos siapa? Yang ngitung pakai tan siapa? Ketemunya berapa? Jadi jawabnya saya hitung pakai kos, jawabannya sekian. Saya hitung pakai tan, jawabannya sekian. Silakan diketik seperti itu. Atau boleh juga saya hitung pakai kos, jawabannya bingung. Saya hitung pakai tan, jawabannya bingung. Gitu juga nggak apa-apa. Oke, Mas Vicky ketemunya kos 60, jawabannya 1. Mbak Karisma pakai apa Mbak Karisma? Baratna pakai kos, ketemunya 1. Mbak Ririt yang ngitung pakai tangan nih berapa nih? Ini grupnya kos udah nih. Yang grupnya kos yang penasaran, barangkali penasaran ngitung pakai tangan, dipersilakan. Ketemu nggak jawabannya sama?
Ah, mantap. Jadi terbukti bahwa dua-duanya menghasilkan berapa? 1 ya. Menghasilkan 1. Jadi di sini cos 60-nya sama dengan berapa? Cos 60 sama dengan setengah sama dengan Y per 2. Nah, berapa dibagi 2 sama dengan setengah? Jadi 1. Maka Y sama dengan 1. Oke. Sekarang di sini tan 60-nya berapa? Tan 60. Tan 60 akar 3. Akar 3 dibagi akar 3. Akar 3 sama dengan akar 3 per Y. Gimana sekarang? Yang tadi agak bingung, udah jadi sedikit jelas gak? Yang lain gimana? Oke, Mbak Ririt sama Mbak Ratna jelas. Mbak Ani gimana Mbak Ani? Mbak Nana? Sekarang siapa yang pegang kalkulator? Yang hari yang hari ini pegang kalkulator siapa aja? Selain Mas Vicky, siapa lagi? Kalau kalkulator HP kemungkinan nggak ada trigonometrinya nih.
Yang lain nggak pegang, yang lain. Oke, sebentar ya. Mereka yang menggunakan iPhone mencintai iPhone mereka. Minta waktu sebentar, saya lagi cari apakah ada di internet ada tabel nggak yang bisa membantu menghitung tanpa kalkulator. Oke, udah nemu nih. Kalkulatornya kalkulator saintifik sebenarnya Mbak Ani, yang ada sinus tangannya. Tapi nggak usah lah, ini saya udah nemu apa namanya tabel yang bisa membantu menghitung. Nanti ini saya share di mana? Di grup seperti biasa. Sehabis ini, nggak sehabis ini deh. Ini saya lagi pakai internet darurat. Jadi semalam saya juga coba upload mengajar, cuman alhamdulillah lambat. Jadi saya batalkan. Saya dapat akses yang bagusnya nanti insya Allah hari Kamis atau hari Jumat. Jadi file video ngajar hari ini dan file-file catatannya saya share-nya hari Kamis atau hari Jumat.
atau bahkan Sabtu. Jadi ditunggu aja. Sekalian nanti saya kasih PR, saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Jadi tugasnya dikerjakan dengan panduan tabel yang akan saya bagikan. Nggak perlu kalkulator ya. Wah, yang belum ikut UTS. Nah, yang belum ikut UTS, tugasnya pertama nonton video dulu ya. Nonton video yang saya upload di grup, dilihat videonya. Itu pertemuan ke-1 sampai ke-6, entah ke-7 gitu ya. Pokoknya tentang bilangan eksponensial, bilangan pangkat-pangkatan. Nah, itu dipelajari sampai siap. Kalau udah siap, lapor saya, nanti saya share nilai soal UTS-nya ya. Ini dengan sangat terpaksa belajar mandiri. Boleh bertanya ke saya tapi nggak di kelas. Message saja lewat Facebook. Soalnya saya nggak mungkin ngulang ya. Kalkulator namanya kalkulator saintifik Mbak Ara. Pokoknya di kalkulator itu kalau Mbak Ara lihat gitu, kalau Mbak Ara cari udah ada itu sin kosinusnya, sin kos tangen. Kalau misalkan mau lihat bentuknya kayak apa, googling aja scientific calculator. Tapi saya kira dengan bantuan tabel ini gak perlu beli deh. Nah, ini lagi saya ketikkan. Itu tulisannya udah saya tulis. Wah, lambat luar biasa ini. Oke. Kelihatan nggak gambar yang saya upload? Gambar yang saya baru saja upload ini terlihat nggak? Kecil-kecil ya, nggak bisa kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya coba perbesar. Oh ya, nggak apa-apa. Silahkan Mbak Ririt. Nah, ini saya coba tunjukkan pembacaannya dulu ya. Jadi misalkan di soal nih ya. Ini soalnya misalkan. Ya, nah ini saya tunjukkan cara bacanya dulu. Nanti latihan lebih jelasnya dilihat masing-masing aja. Yang saya share nanti di Facebook ya. Misalkan di soal nih.
diketahui sudut, gini aja lah, saya gambarin segitiganya. Misalkan sudut ini sudutnya 47 derajat. Ya. 47 derajat. Kemudian di sini misalkan 8 lah katakan. Nah, hitung nilai Y. Pakai rumus apa nih untuk menghitung nilai Y? Sin, cos, apa tangan? Hitung nilai Y. Pakai rumus sin. Berarti kita butuh sin 47 ya kan? Berapa sih nilai sin 47? Nah, ini tinggal dicari di sini. Nah, ini nilai. Ini kan ada tulisan sudutnya nih. Ini sudut. Cari 47 yang mana? Oh, ini 47. Kemudian berapa nilai sinnya? Oh, ini 0,7314. Nah, berarti kita bisa tahu nilai sinnya. Sin 47 sama dengan depan per miring Y per 8. Nah, sekarang sin 47-nya diketahui dari tabel nilainya 0,7314. Berapa nilai Y-nya jadinya? Nah, ini baru sekarang bisa dihitung pakai kalkulator HP. Kalkulator komputer. Bisa. Coba berapa nilai Y-nya? Ini pada dia mudah-mudahan lagi pada ngitung ya. Saya tunggu berapa nilai Y-nya.
Mbak Karisma sama Mbak Ratna yang nemuin. Yang lain pada kemana nih? Jadi jawabannya betul ya. Y-nya sama dengan 5,8512. Mantap baca zanya. Baca zanya juga ketemu. Jadi Y sama dengan 0,7134. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini saya kasih soal terakhir sebelum saya tutup kelasnya ya. Mudah-mudahan pada bisa. Mbak Ara juga betul, alhamdulillah. Ini soal terakhir sebelum saya tutup kelasnya. Masih dengan segitiga yang sama. Misalkan diketahui sudutnya ini 55 derajat. Yang dihitung nilai Y. Saya hitung nilai X. Ini saya pilihkan ya, diketahui sin 55 sama dengan 0,8192. Kemudian diketahui juga cos 55 sama dengan 0,5736. Ini berdasarkan tabel saya liatin. Kemudian tangan 55 nilainya 1,428. 1,4281. Nah, ini saya ambilkan dari tabel yang 55 derajat. Nah, coba berapa nilai X-nya? Nah, itu nilai sin kosinusnya dipilih berdasarkan rumus yang digunakan. Saya nggak tahu rumusnya pakai rumus cos atau pakai rumus tangan. Silahkan. Satu soal terakhir sebelum saya tutup kelasnya. Berapakah atau hitung nilai X? Yang diketahui sudut 55. Kemudian diketahui juga sin 55 sama dengan 0,8192, cos 55 sama dengan 0,5736, tan 55 sama dengan 1,4281. Nah, berapakah nilai X? Silakan dihitung.
Belum ada yang nemu ini. Masih menghitung apa sudah menghilang? Oke, Mbak Karisma 4,588. Kita tunggu jawaban teman yang lain. Mas Vicky juga sama. Mbak Ara juga dapat nilai yang sama. Saya tunggu 2 menit lagi yang lain. Mbak Ratna mungkin, Mbak Jazanya, Mbak Nana Viko, Mbak Darsem, Mbak Nurul Aini, Mbak Bunga Mawar, Mbak Ani, dan Mbak Naisha barangkali mau menyusul. Oke, Mbak Ani juga dapat nilai yang sama. Mbak Nurul Aini mantap. Oke, baca zanya sama Mbak Ratna udah. Sip, jawabannya sama semua, betul semua. Coba kita lihat, kita bahas sedikit. Jadi yang ditanya nilai X, maka rumus yang dipakai yang melibatkan X adalah samping per miring atau cos. Jadi cos 55 sama dengan samping X per 8. Cos 55-nya berapa diketahui sudah 0,5736.
sama dengan X dibagi 8. Jadi X-nya sama dengan berapa? 0,5736 dikalikan 8. Hasil akhirnya X sama dengan 4,588. Baik, cara pembacaan tabel apakah bisa dibayangkan? Cara pembacaan tabelnya bisa ya, nanti saya share. Tabel ini saya share. Oke, kalau begitu sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dulu? Jangan khawatir kalau tidak menulis, ini nanti tetap saya share catatannya. Gak ada yang mau ditanyakan ini? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian sepertinya. Sambil menunggu saya ini nih, snapshot untuk catatan. Kalau sudut 90 derajat gak pernah buat soal. Kalau sudut 90 derajat itu nggak pernah buat soal karena nilainya sudah pasti antara 1 dan 0. Jadi nggak pernah dibuat untuk latihan. Lah kalau misalkan sudutnya hasil dari sintannya dapat 1 sama 0, kemudian dikalikan ya nilainya kalau nggak jadi 0 ya 1. Jadinya terlalu mudah. Sebagai contoh, misalkan di sini ya, ini sudut 90 derajat nih Mas Vicky. Nah ini 90 derajat. Nah, kalau sekarang depannya mana? Jadi ambigu juga, miringnya juga bingung, ambigu ini. Ya, jadi ini sudut 90 derajat contohnya ini. Kalau sudut 90 derajat ya biasanya berarti tangan depan per samping. Ya, jadi susah ya. Biasanya kita menggunakan sisi-sisi ininya sih, sudut-sudut lainnya bukan 90 derajatnya. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau nggak ada, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Satu lagi yang perlu diingat, mohon ditunggu videonya, nggak akan saya upload malam ini, mungkin hari Jumat atau hari Sabtu ya. Baik, sampai jumpa minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.